Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Flortemesa Putri dari 11 BDIG 1 nomor absen 18. Di sini saya akan mempresentasikan sidang proposal yang saya lakukan di satu semester ini. Yang pertama, pengetahuan produk. Filosofi dari nama produk saya yaitu diambil dari dua huruf nama depan saya yaitu F dan L, dan ditambah dari bahasa lain nama hijab yaitu headcraft. Bu, ininya deskripsinya nggak bisa panjang, nggak kelihatan. Bu, deskripsinya nggak kelihatan. Oh, udah. Deskripsi produk. Kerudung jenis black square ini memiliki ciri-ciri atau karakteristik dari bahan jilbab yang lebih tipis, akan tetapi tidak setipis sifon. Serat kain terkadang miring dan lebih rapat dibandingkan dengan kain Paris. Selain itu, bahannya juga lebih lembut dan halus sehingga sangat nyaman ketika dikenakan. Dan ini segmentasi pasar, yaitu Erlika Aurelia yang berjenis kelamin perempuan dan berusia 17 tahun, berpendapatan Rp450.000. Berprofesi sebagai pelajar, belum menikah dan belum bekerja, dan tinggal bersama orang tua. Ini macam-macam hijab bestseller yang banyak diminati oleh konsumen, yaitu hijab Bella Square, hijab sport, dan hijab pasmina inner. Dan ini kemasan produk yang biasanya ini kemasan produk yang saya tempel di plastik kemasan. Dan ini pamflet yang saya sebarluaskan kepada konsumen. Ini contoh flyer yang saya buat pada saat promosi. Nah, saya menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Alasan saya mengapa saya memilih produk ini yaitu ingin mewujudkan para wanita hijab agar terus mengikuti perkembangan zaman. Dan ini tabel model kanvas. Yang pertama, customer segment yang menjelaskan tentang siapa saja yang membeli produk kita. Yang pertama, kalangan pelajar yang memiliki uang saku minimal sebesar Rp450.000 per bulan. Yang kedua, mahasiswa yang tinggal di sekitar outlet. Yang ketiga, pegawai yang berpenghasilan minimal Rp900.000 per bulan. Yang kedua, value proposition yang menjelaskan tentang mengapa konsumen memilih produk saya. Di antaranya, hijab dijual dengan bermacam-macam variasi model seperti pasmina pleated, pasmina crinkle, pasmina ceruti, pasmina inner, dan hijab segi 4 Bella Square. Yang kedua, salah satu produk ini yaitu hijab Bella Square yang memiliki kain berbahan polycotton dan yang memiliki keunggulan antara lain yaitu nyaman dipakai, kain yang dijahit rapi dan mudah disetrika. Yang ketiga, channels. Channels menjelaskan bagaimana cara customer mengetahui produk yang kita jual. Yang pertama, media online yang berupa Instagram, TikTok, dan Shopee untuk berkomunikasi dengan konsumen dan untuk mempromosikan produk. Yang kedua, menjual secara offline dengan cara membagikan brosur atau flyer kepada masyarakat sekitar. Yang keempat, customer relationship yang menjelaskan bagaimana cara kita berhubungan baik dengan konsumen. Yang pertama, berkomunikasi dengan customer di DM Instagram.
dan membuat konten iklan di TikTok. Yang kedua, memberikan reward kepada konsumen dengan syarat untuk membeli produk kita sebanyak 3 produk di marketplace Shopee. Yang ketiga, berkomunikasi dengan konsumen secara ramah dan sopan saat membagikan brosur. Yang kelima, revenue stream, yang menjelaskan bagaimana cara kita mendapat keuntungan. Keuntungan dari satu produk akan dikembalikan untuk modal. 2. Melakukan penjualan secara online atau offline dengan cara membuat konten dan postingan secara aktif. Yang ketiga, melakukan kejar target penjualan. Laba dari hasil penjualan. 1. Harga produk hijab Bella Square sebesar Rp14.000. Kedua, total seluruh uang jika 15 produk terjual jadi 210.000. Laba bersih total penjualan dikurangi biaya pengeluaran 210.000 dikurangi 200.750 rupiah. Jadi laba yang saya dapatkan sebesar 9.250 rupiah. Kayak activities menjelaskan tentang apa saja aktivitas yang kita lakukan untuk mencapai tujuan. 1. Menyetok barang dagang. Kedua, membuat desain logo, brosur. Yang ketiga, mempromosikan hijab dengan cara membagikan brosur. Yang keempat, pengemasan hijab yang dikemas dengan kantong plastik dan memberi logo. Yang kelima, mengirim barang ke JNT untuk pengiriman luar kota. Yang keenam, menyiapkan biaya promosi. Ketujuh, key resource yang menjelaskan apa saja yang dibutuhkan dalam bisnis. 1. Modal awal dari orang tua sebesar Rp250.000. Yang kedua, alat komunikasi berupa handphone. Yang ketiga, pencetakan logo, brosur di toko Merah Putih. Yang keempat, supplier barang dagang di Shopee Aquila Store, supplier bahan packaging, kantong plastik di Shopee Arsi Store. Yang kelima, transportasi yang berupa sepeda motor. Yang keenam, alat promosi dan iklan. Key partners menjelaskan tentang siapa saja yang diajak kerjasama dalam bisnis. 1. Supplier barang dagang di marketplace Shopee Aquila Store. Yang kedua, menggunakan aplikasi editing berupa Canva. Yang ketiga, jasa digital printing di toko Merah Putih. Yang keempat, tenaga kerja dibantu oleh ibu. Yang kelima, ekspedisi kurir JNT untuk pengiriman luar kota. Dan yang keenam, promosi ke konsumen. Nah, ini adalah contoh promosi ke konsumen. Yang biaya promosinya disediakan sebesar Rp10.000 dan ini menjelaskan jika promosi itu berupa scrunchie dengan 4 orang pertama yang membelinya. Dari harga satu scrunchie sebesar Rp2.500 dikalikan 4 jadi Rp10.000. Yang ke-9, konstruktur yang menjelaskan tentang pengeluaran apa saja yang dibutuhkan untuk jalannya usaha. Yang pertama, biaya awal produk sebesar Rp10.000 dikalikan 15 produk yaitu Rp150.000. Yang kedua, biaya promosi untuk kuota internet sebesar Rp5.000. Yang ketiga, biaya pencetakan logo Rp250 dikalikan 15 logo sebesar Rp3.750. Yang keempat, biaya bahan packaging seperti kantong plastik sebesar Rp600 dikalikan 15 pieces sebesar Rp9.000. Yang kelima, biaya ongkir pengiriman Rp7.000 sekali pengiriman. Yang keenam, biaya tenaga kerja 6% sama dengan sebesar Rp10.500. Yang ketujuh, biaya promosi sebesar Rp10.000 per bulan. Yang kedelapan, biaya penyusutan 5% yang sebesar Rp5.500. Nah, ini kegiatan 1 semester yang saya lakukan. Yang pertama, melakukan foto produk. Dan ini awal saya foto produk masih menggunakan hijab saya sendiri. Dan dari situlah awal saya memberanikan diri untuk membuka open pre-order
untuk ijab dan sampai sekarang. Yang kedua, kegiatan packaging produk. Yang pertama, memasukkan produk ke dalam plastik. Yang kedua, menempel stiker kemasan dan plastik produk. Yang ketiga, kegiatan COD dengan konsumen. Ini yang pertama, foto pertama open pre-order yang pertama, foto kedua open pre-order yang ketiga, foto ketiga open pre-order yang kelima. Nah, yang keempat, kegiatan bazar. Bazar ini pembuka open pre-order saya yang kedua kalinya, yang membuat saya semakin semangat untuk saya berjualan karena semakin banyak peminat dan mengetahui produk saya. Yang kelima, kegiatan pertemuan Paksel. Ini dari awal pertemuan Paksel diberi banyak ilmu tentang pengertian apa itu Paksel, bagaimana cara penggunaannya, apa ketentuan ekspedisi dengan Paksel, dan masih banyak lagi yang dipelajari. Ini pertemuan yang ketiga. Paksel memberi arahan pada siswa bagaimana cara packaging ke produk, apakah layak dan aman untuk konsumen. Ini pertemuan yang kelima, yang terakhir. Salah satu dari siswa BDIG yang memberi sedikit hampers atau gift kepada tim Paksel. Dan ini tugas carousel dan grid di Instagram. Yang ketujuh, penjualan produk. Yang pertama, awal pertama saya membuka open pre-order pada tanggal 5 November yang awalan hanya diminati beberapa konsumen karena belum mengenal produk saya. Yang kedua, open pre-order kedua kalinya pada tanggal 10 November. Lebih banyak peminat dan mengenal produk saya, kemungkinan 10 orang dengan orderan sampai 23 produk. Dan yang ketiga, open pre-order ketiga kalinya pada tanggal 13 November yang lebih banyak diorder sehingga saya semakin semangat. Yang keempat, open pre-order keempat kalinya pada tanggal 23 November sebelum bazar. Yang kelima, open pre-order yang terakhir pada tanggal 26 November di hari Sabtu. Ini yang ke-8, ini profil TikTok saya yang memiliki followers 154 dan ini contoh konten yang saya buat. Nah, ini profil Instagram yang memiliki followers 209 yang memiliki postingan 105. Dan ini contoh postingan yang saya buat. Yang ke-10, profil Google My Business. Ini saya diberi arahan oleh tim Paksel untuk membuat Google profil My Business. Yang ke-11, ini testimoni dari konsumen. Dan sekarang hasil. Saya memiliki followers TikTok 160 dan memiliki postingan TikTok 25 postingan. Dan saya memiliki followers Instagram 213 dan memiliki postingan Instagram 105 postingan. Laba dari 10 produk dikalikan 3 sama dengan Rp30.000. Masalah yang saya hadapi, tidak konsistennya dalam membuat konten TikTok. Yang kedua, malas dalam berjualan. Ketiga, kurangnya percaya diri untuk berjualan. Keempat, banyaknya pesaing yang menjual jilbab. Solusi yang saya akan lakukan. Yang pertama, melawan rasa malas. Kedua, menambah kepercayaan untuk meningkatkan daya minat konsumen. Yang ketiga, membuat metode baru sehingga konsumen tertarik. Dan yang terakhir, tindak lanjut. Pada saat ini, saya berada di tahap masa pertumbuhan yang saya masih berusaha untuk meningkatkan ketertarikan atau keminatan konsumen terhadap produk saya. Dan saya akan menyebarluaskan produk saya agar dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat di luar kota. Di semester depan, saya akan meningkatkan semangat kerja saya dalam membuat postingan dengan konsisten. Sering mengadakan giveaway untuk para konsumen, lebih rajin dan konsisten dalam berjualan, dan menghilangkan rasa malas saya untuk merintis usaha hijab ini.
Sekian dari presentasi saya. Apakah ada yang mau dikomentari atau bertanya? Oke, terima kasih Mbak Flora. Ya, Bu, sama-sama. Ya, keren sekali untuk presentasinya. Tidak hanya sekedar